Nah, marilah kita sebagaimana rencana kita akan masuk kepada juz 28 surat Al-Mujadilah. Ada yang mengatakan Al-Mujadilah, ada yang mengatakan Al-Mujadalah. Kalau Al-Mujadalah berarti perdebatan, berarti masdar atau gerunnya. Tapi kalau Al-Mujadilah orang yang berdebat, sama dengan Al-Mumtahanah. Kadang disebut Al-Mumtahanah, kadang disebut Al-Mumtahinah. Ada Al-Mumtahanah, kadang disebut Al-Mumtahinah. Namun selain Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, kadang juga diberi nama Qadsamiyah, karena memang ayat ini atau surat ini dimulai dari Qadsamiyah. Ini surat Madaniyah, kita yakini Madaniyah, walaupun ada versi sekitar ayat ke-11 dan seterusnya itu Makkiyah, tapi jumhur ulama menganggap ini Madani. Ini penting agar kita meletakkan bahwa audiennya orang di Madinah, bukan di Makkah. Jadi audiennya orang di Madinah. Pernah kita kaji di majelis ini, memang ini tentang kalau di Indonesia ada Ibu kita Kartini, pejuang perempuan, Islam lebih dahulu sudah punya, lebih hebat dari R.A. Kartini. Namanya Haulah binti Sa'lab, yang menjadi tokoh penting dari surat ini. Suatu kali Khalifah Umar bin Khattab inspeksi. Biasa kegiatan Umar sebagai khalifah diiringi pasukan melihat secara langsung keadaan masyarakat. Di tengah-tengah inspeksi, Umar seketika menghentikan pasukan, berhenti untuk waktu yang lama, hanya sekedar melayani seorang perempuan tua yang tidak pernah berhenti ngomong terus. Kata si nenek ini, "Ya Umar, hai Umar, kunta tud'a Umar." Dulu kamu dipanggil Umar, masih cilik dipanggil Umar. Lalu engkau dipanggil Umar, tapi sekarang kau dipanggil Khalifah. Ingatlah, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Lama terus, dan Umar dengan menunduk tekun mendengarkan, yang akhirnya membuat prajurit di belakangnya kesel. Untuk sekelas Umar, kayak kepegawai meladeni orang tua. Maka salah seorang prajurit menegur Umar, "Ya Umar, bagaimana engkau bisa menghentikan hadal ajus ini, tentara konvoi pasukan ini, hanya untuk seorang perempuan itu?" Maka apa kata Umar? "Dialah Haulah binti Sa'lab yang diplomasinya didengarkan Allah dari langit ke-7. Kalau Allah saja dari langit ke-7 mau mendengarkan diplomasi Haulah, bagaimana Umar tidak mendengarkan?" Maka inilah satu-satunya wanita dalam sejarah Al-Quran yang komplainnya langsung diterima oleh Allah. Dan ayat atau surat ini menjadi semacam monumen perlindungan Islam terhadap perempuan. Dan Haulah binti Sa'lab adalah pahlawan. Makanya kalau kita punya R.A. Kartini, mestinya Haulah binti Sa'lab yang kita bangun heroismenya, karena memang luar biasa. Ini Haulah binti Sa'lab hidup di dalam kultur di mana perempuan
itu mudah diakhiri status istri tanpa proses yang birokratis berbelit-belit, bahkan tidak ada tawar-menawar. Kapan lelakinya sudah nggak senang make, tinggal ngomong bahwa Anda tidak lebih dari usaha, yang kemudian kita sebut dengan dihar. Nah, belum ada ayat-ayat yang diterima Nabi untuk menyelesaikan persoalan ini. Maka suatu hari Sa'labah binti Haulah binti Sa'labah itu menghadapi problem. Lagi enak-enak sholat, suaminya yang temperamen datang. Karena temperamen sumbunya pendek. Biasanya kalau orang sumbunya pendek, cepat tobatnya. Begitu juga suaminya Haulah binti Sa'labah, yaitu Aus bin Samit. Aus bin Samit pulang mendapati istrinya sedang sholat. Pikirannya melayang-layang melihat tubuh istrinya, sehingga tidak dapat menahan syahwat. Ditungguin dengan tekun sampai kemudian selesai mengucapkan 2 kali salam. Maka disergaplah istrinya. Sayang disayang, oleh karena suatu keadaan Haulah binti Sa'labah kehilangan mood. Lagi mood, sehingga kurang berkenan dengan ajakan suami. Karena suami yang temperamen, Aus bin Samit, maka terjadilah perkelahian antara suami dan istri itu yang berujung pada caci maki Aus bin Samit. Di antaranya adalah anti alayya kadohri ummi, yang kita sebut dihar. Engkau laksana punggung ibu. Dalam kultur masyarakat pada saat itu, kalau orang sudah dibegitukan, maka nggak bisa rujuk. Tanpa pesangon, tanpa kesempatan berpikir, sudah habis. Maka suaminya bebanting, meninggalkan rumah, tapi baru sebentar menyadari kesalahan. Maka balik lagi, merayu-rayu istrinya. Maaf, kata istri, saya tidak bisa melayani Anda sebelum saya tanya persoalan saya pada Rasul. Maka gigit jarilah suaminya, karena memang biasanya suami kalau merasa bersalah merayu-rayu istrinya. Maka demikianlah Haulah binti Sa'labah mendatangi Rasulullah. Ada Aisyah di dalam rumah itu, karena memang hari itu Nabi Muhammad sedang gilir di rumah Aisyah. Namun kendati pun ada Aisyah, memang tidak seperti istri saya ikut nimbrung. Jadi Aisyah nyingkir di ruangan lain. Bahkan tidak mampu nguping apa pembicaraan antara Haulah binti Sa'labah dengan Rasulullah, kecuali Nabi Muhammad dan Allah yang tahu. Inilah adab yang harus kita pegang. Kalau bisa curhat yang berkaitan dengan aib itu jangan keras-keras. Pastikan yang mendengar adalah orang yang diajak bicara. Ini mah bukan hanya keras, wow, menjangkau sampai Amerika, Afrika, melewat status. Sehingga itu akhlak buruk. Bayangkan Haulah binti Sa'labah curhat konsul kepada Nabi, Aisyah yang dibatasi gorden sampai nggak dengar. Itu ukurannya lah. Maka kata Rasulullah, belum ada paket regulasi dari Allah untuk kasus engkau. Sepanjang pengetahuan saya, menurut kebudayaan kita, hurimti, engkau diharamkan alaihi,
kepada suami. Artinya sudah cerai bubar. Mendengar penjelasan Rasulullah, Haulah binti Sa'labah menyatakan tidak puas, tidak terima. Dianggap itu adalah regulasi yang kejam dan merendahkan perempuan. Nah, drama baru dimulai. Ini drama. Apa yang kita lakukan kalau tetap tidak puas setelah konsultasi? Kadang-kadang kita itu konsul bukan cari kebenaran, cari kepuasan hati. Ya. Sehingga ustaz dengan ustaz diadu akhirnya. Ternyata Haulah binti Sa'labah berakhir di Rasulullah, kemudian wastaki, mengadu kepada Allah. Jadi ada dua nih. Pertama mujadalah, yang kedua istaki. Mujadalah itu berdebat, sedangkan istaki apa artinya kalau di depan itu? Diterjemah depan. Ya curhat aja lah. Haulah binti Sa'labah menceritakan semua hal tentang kengerian yang dihadapi. Sehubungan telah banyak rahimnya digunakan untuk melahirkan anak. Wajahnya sudah tak bisa dipermak, sehingga dibayangkan tidak ada lagi lelaki yang masuk. Sedangkan anak-anaknya bertumpu kepada Haulah. Tenaganya sudah tidak kuat untuk membackup anak-anak. Haulah secara keseluruhan minta keadilan dari Allah, tapi sekaligus juga menyatakan tidak puas dengan jawaban Rasulullah. Maka turunlah surat Al-Mujadilah yang mengatur bahwa sejak saat itu perempuan naik statusnya, tidak dapat dibuang semaunya, tapi dengan birokrasi yang panjang yang kita sebut dengan talak itu. Bahkan dia yang dianggap talak pun dirubah sebagai bukan talak, dapat dirujuk tanpa akad tapi dengan kafarat, yaitu yang kemudian nanti disebut, yaitu kafaratnya membebaskan seorang budak mahal. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu cari orang miskin, diberi makan sebanyak 60 setara dengan 2 bulan. Nah, dalam kasus Aus bin Somit, maka Aus bin Somit harus membayar kafarat kalau pengen meneruskan pernikahan dengan Haulah binti Sa'labah. Maka demikianlah setelah turun malaikat Jibril menyampaikan wahyu lanjutan dari surat Al-Mujadilah itu, Aus bin Somit dipanggil oleh Rasulullah. Setelah dilakukan asesmen, wawancara, ternyata memang sangat besar keinginan untuk mempertahankan pernikahan. Maka diberilah solusi Rasulullah untuk membebaskan budak. Sayang disayang, Aus bin Somit ini sudah tua, matanya sering berkunang-kunang karena tuanya, juga miskin. Sehingga kata Aus bin Somit, dari mana uang untuk bisa membebaskan budak? Mahal. Kata Rasulullah, tenang, jangan khawatir. Kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Jangankan 2 bulan, 1 hari saja cepat berkunang-kunang. Aduh. Akhirnya kata Rasulullah, oke lah, kalau begitu cari orang miskin, kasih makan sebanyak 60. Jangankan 60, untuk makan anak dan istri itu seketemu setiap hari. Jadi emang kerok ya. Maka kata Aus bin Somit, saya bisa menunaikan semua itu kalau engkau ya Rasulullah membantu. Sing salah satu, sing bukan aku usaha. Maka akhirnya Rasulullah mengambil inisiatif. Dengan kemampuan yang ada di rumah Aisyah, dikeluarkan, dan itu menginspirasi sahabat-sahabat yang lain untuk menolong Aus bin Somit. Maka terkumpullah senilai untuk memberi makan
60 orang miskin. Demikianlah akhirnya Aus bin Samit dapat meneruskan rumah tangganya atas ketegaran dan juga keberanian Haulah binti Syalabah yang diabadikan di dalam surat Al-Mujadilah. Yang menarik bapak-bapak ibu-ibu, perhatikan ini ada berapa ayat ininya? 22 ayat. Nanti pulang ke rumah perhatikan, setiap ayat ada lafaz Allah. Setiap ayat ada lafaz Allah. Hanya terjadi di surat ini. Ya, nanti di rumah dilihat, setiap ayat pasti ada lafaz Allah. Bahkan beberapa surat tidak ada lafaz Allahnya. Contoh Al-Qalam, Al-Qiyamah, ada lafaz Allahnya. Tapi di surat ini setiap ayat ada lafzul jalalah Allah. Bahkan ayat pertama 3 lafzul jalalah sekaligus dalam kedudukan yang berbeda-beda. Ada sebagai fa'il, ada sebagai apalagi majrur, dan ada sebagai mansub atau isim inna. Tapi secara keseluruhan ada di seluruh ayat dari 22 ayat di dalam surat Al-Mujadilah. Seorang ahli tafsir mencoba mencari titik temu. Apa ini maksudnya? Salah satunya begini. Siapa yang ketika berdebat, anggaplah Pak Tata berdebat dengan istri, judulnya tentang kuliah anak. Siapa yang berdebat dengan istri termasuk Pak Tata, ingat Allah siapa? Nggak ada kan? Terus gua aktif lagi berdebat ingat Allah. Malah ingetin kebun binatang, babi betul monyet kan. Sehingga kata ahli tafsir ini warni, belajarlah berdebat dengan cara ingat Allah. Maka setiap ayat ada lafzul jalalahnya, tapi sulit. Mari kita baca memoir Ibn Nasir, menceritakan proses perdebatan panjang konstitusi Indonesia. Di situ ada memoir dari Ibn Nasir, menarik sekali. Bagaimana Ibn Nasir berangkat sholat duha dulu, karena dia membayangkan saya akan berdebat dengan orang-orang yang tidak cinta Al-Quran, dan benar terjadi. Itu diantara bentuk bagaimana Ibn Nasir berdebat dengan Allah. Itu Ibn Nasir ya. Tapi faktanya perbedaannya Ibn Nasir mempersiapkan diri untuk berdebat, sedangkan kita kadang-kadang berdebat secara apa ya, mendadak dan tiba-tiba. Secara umum sulit berdebat dengan cara ingat Allah. Maka faidah dari kenapa setiap ayat di dalam Al-Mujadilah adalah tujalalahnya adalah untuk menegaskan jangan menghilangkan Allah pada saat berdebat. Nah, kita coba antarkan satu ayat. Qad sami'a Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ada 3 di sini. Ada mujadalah, ada tashtaki, ada tahawur. Mujadalah itu perdebatan. Perdebatannya di kamar antara suami dengan istri. Ternyata qad sami'a Allah dengar. Jadi jangan coba-coba pada saat ribut dengan istri
akhirnya dicatat oleh Allah. Konsepnya, walaupun kita pastikan tutup pintu, selalu kita berpikir jangan sampai anak-anak kita dengar. Tapi ternyata Allah tahu. Selama ini kalau kita ribut dengan istri, selalu ada nasihat, jangan bertengkar depan anak-anak. Kenapa tidak berpikir jangan bertengkar depan Allah? Karena faktanya, konsepnya Allah itu selalu mendengar pertengkaran kita. Nanti yang menarik di ayat keduanya, apapun perdebatan kita dengan istri, selalu ada dua komponen. Yang pertama adalah kata-kata mungkar, yang kedua adalah kata-kata zur. Selalu ada dua. Nggak ada orang tengkar caranya santri, walaupun dengan bebasan. Pernah ada yang tengkar dengan istri bebasan? Ada di Jogja. Bukan bebasan kali, dengan cara bahasa Jawa lamban kali. Tetapi sudah dibuat tegas oleh Al-Quran, apapun bentuknya selalu ada dua komponen. Satu, kalimat mungkar. Dua, kalimat zur. Zur, kalimat yang tidak realistis. Mungkar, kalimat yang tidak sesuai dengan akal pikiran dan syariat. Pasti konon ya. Kalau enggak pulang tukaran darah dicoba. Qad sami'a Allah qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Kemudian curhat kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah juga dengar konsul kamu kepada Nabi. Padahal Siti Aisyah nggak dengar, tapi Allah dengar. Ya. Nanti di paragraf kedua surat ini bicara kebiasaan kita. Maaf ya, ini rahasia berdua ya. Oke, pada kita dibayar. Nanti ada nih. Karena kita di luar suami istri, ternyata kita juga membangun rahasia dengan orang lain. Mari kita dibayar. Nanti di paragraf kedua kita antarkan dulu ayat pertama. Innallaha sami'un basir. Saya tertarik dengan ada ahli tafsir yang mengatakan Adam konsul pada ustadz. Pastikan mengingatkan ustadz. Tidak ada orang lain selain ustadz yang tahu. Saya termasuk kadang-kadang gak nyaman. Lalu ibu-ibu sing teguh. Sehingga istri saya minta, ayo sini. Kalau pakai ayat ini cara saya sama. Karena istri saya ini bukan saya, orang lain. Belum mampu dia membangun keimanan untuk menjaga rahasia. Jadi kalau menurut teori ayat ini, cara saya salah. Kadang-kadang ada ngelesnya saya. Endang saksi ini. Dalam teori ini saksinya Allah. Bayangkan Siti Aisyah nggak tahu apa yang menjadi pembicaraan antara Haula binti Salamah dengan Rasul. Adabnya satu. Ada yang mencoba menegur Ustaz. Masa ibu-ibu dengan Ustaz berdua? Yang nggak boleh itu berholwat, mojok. Wong ini mah diawasi istri saya. Istri saya tetap ngawasi. Pakai CCTV kalau perlu. Tapi nggak dengar dia isi pembicaraan saya. Sama Aisyah juga lihat salah Haula binti Salamah. Cuma Aisyah sampai nggak dengar isi pembicaraan. Bayangkan seorang ustadz sedang menjaga aib jamaahnya sampai istrinya juga nggak diberitahu. Kita makan gampang bocor, spesial untuk istri kan. Ternyata dalam konteks ini tidak bisa.
aib seseorang sampai istri itu nggak boleh. Ini menariknya. Saya nggak sanggup sebab penampung rahasia itu istri saya. Saya mah belum sanggup. Tapi mau bagaimana lagi, ini adabnya. Itu adab konsul dengan ustadz, dengan kiai, dengan habib. Yang kedua, tidak boleh wira-wiri ke ustadz. Nggak puas, cari ustadz yang lain. Kadang sedih, ustadz saya udah keliling ustadz, saya akhirnya ke ustadz. Kedelai hebat, padahal saya terhina karena ustadz yang lain tidak dihormati. Yang benar berhentilah di satu ustadz, lalu larilah ke Allah. Ada berdua. Jadi curhat itu hanya kepada Allah. Ternyata yang disampaikan kepada Nabi Muhammad tidak sama dengan yang disampaikan kepada Allah. Kepada Nabi Muhammad minta hukum, tapi kepada Allah segala rupa disampaikan. Sampai Allah, bagaimana saya kasih makan anak-anak saya? Apa saya masih laku ya? Saya sudah merah, perut sudah banyak melahirkan anak. Dalam rangka minta hukum itu, beberapa ayat terungkap, berhenti di ustadz itu. Jadi perlu diingatkan orang seperti saya, ustadz, kalau bisa istri nggak usah ikutlah. Perlu diingatkan. Ya. Orang seperti saya nih, kadang-kadang ibunya ini di bawah itu. Yang penting istri mah terima matangnya aja lah. Mau makanan, kue, amplop, jangan ikut-ikutan. Jadi saya sendiri belum bisa mempraktikkan. Saya itu risih kalau ada ibu-ibu, apalagi udah tua. Saya ini jarang dapat pasien muda, tua terus yang datang ke rumah. Sampai yang muda-muda sih datang ke rumah. Ini tua. Dan nanti akan kita lanjutkan pada Sabtu dan Ahad mendatang. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.